Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ujian tesis atas nama siapa Bapak namanya? David Syanturi, Bu. NIM-nya? 403-222-1009. Oke. Judul tesisnya apa, Pak? Aspek pembuktian pidana terhadap kejahatan narkotika jenis tembakau gorila berdasarkan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelum mulai, saya persilakan dulu Pak David untuk berdoa menurut agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi buat kita semua. Pembuktian kejahatan narkotika jenis tembakau gorila menurut pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini lebih condong atau lebih menyoroti kekosongan hukum dalam pengaturan tembakau jenis gorila sebagai narkotika golongan 1, serta aturan yang ada di dalam pelaksanaannya tidak memberikan kejelasan mengenai pembuktian delik pidana narkotika tembakau gorila, sehingga aspek pembuktian delik pidana tembakau gorila diperlakukan serupa dengan pembuktian delik tindak pidana narkotika pada umumnya. Penulis mengangkat dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana kualifikasi unsur perbuatan pidana delik narkotika jenis tembakau gorila berdasarkan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian yang kedua, bagaimana aspek pembuktian pidana terhadap kejahatan narkotika jenis tembakau gorila berdasarkan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di sini penulis mengangkat kerangka teori. Yang pertama, teori penegakan hukum, dan tujuan dari penegakan hukum ini di mana agar ada rasanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat, dan salah satunya juga penegakan hukum bertujuan untuk keadilan bagi subjek hukum dalam artian orang atau pelaku juga tindak pidana, yang mana keadilan bagi subjek hukum itu didapatkan salah satunya dari proses pembuktian. Makanya dengan ini saya juga mengangkat dengan teori pembuktian, teori dan hukum pembuktian. Paling tidak ada 6 teori. Yang pertama, Bewitz teori, kemudian Bewitz Middelland, Bewitz Furing, Bewitz Slash, Bewitz Kraft, dan Bewitz Mini. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan untuk menguji dan menemukan kebenaran hipotesa hukum. Nah, di sini saya mengangkat tentang lebih condong ke tindak pidana narkotika jenis tembakau gorila. Yang pertama, pengertian tindak pidana narkotika yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan merupakan kejahatan yang terorganisir yang berdampak pada psikologi seseorang, yang memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh serta merusak organ tubuh. Dan tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan internasional dengan bentuk kejahatan lintas batas negara. Kenapa disebut sebagai kejahatan lintas batas negara? Sering kita dengar mungkin di media sosial atau berita bahwa memang narkotika ini berasal dari luar negeri. Mungkin baru-baru ini ada penangkapan jenis narkotika itu yang berasal dari negara Malaysia. Dan kemudian pengertian tembakau gorila. Tembakau gorila merupakan narkotika sintetis yang mengandung zat arbitminaka, dan tembakau gorila atau tembakau super biasanya dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting seperti menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian yang menimbulkan efek halusinasi, rasa senang berlebihan, dan pastinya ketergantungan. Nah, apabila kita kaitkan dengan permasalahan yakni tindak pidana narkotika jenis tembakau gorila, kemudian kita kaitkan dengan pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mana pasal 112 ayat 1 itu berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Di sini unsur-unsur dari pasal 112 ini yakni setiap orang itu pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, kemudian yang tanpa hak atau melakukan hukum suatu perbuatan yang memang dilarang, yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
kemudian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Jadi di sini lebih ditekankan bahwa narkotika tersebut berbentuk bukan tanaman. Contohnya misal seperti narkotika jenis sabu-sabu, kemudian narkotika pil ekstasi, dan kemudian juga jenis tembakau gorila. Berat di sini ayat 2 itu lebih condong unsurnya itu beratnya melebihi 5 gram. Kemudian dan pidananya juga itu berbeda, itu yang paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda maksimum juga berbeda, dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Nah, kemudian apabila kita mengacu kepada pasal 114, di mana memang hampir sama bunyinya, cuma yang membedakan bahwa 114 ini untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, atau dalam bahasa pada umumnya di masyarakat itu sebagai pengedar atau kurir, dan juga sebagai pembeli. Nah, ini lebih atau menyerahkan narkotika golongan 1. Jadi kalau untuk pasal 112 itu khusus bukan tanaman, kemudian di pasal 114 ini semua itu narkotika golongan 1. Jadi bukan hanya berbentuk tanaman ataupun juga bukan tanaman. Jadi semua, contohnya misalnya seperti ganja, opium, ekstasi, dan narkotika golongan 1 pada umumnya. Itu ada disesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2022. Kemudian itu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian di ayat 2 ini yang membedakannya, ya nah itu mungkin rumput, kemudian isinya tersebut itu zat AB ciminaka. Kemudian apabila tinta tersebut atau zat tersebut dimasukkan baru bisa menjadi pena. Seperti itu juga tembakau gorila. Nah, jadi aspek pembuktian yang dilakukan pada umumnya itu pembuktiannya seperti narkotika pada tindak pidana narkotika pada umumnya. Misalnya narkotika jenis sabu-sabu itu alat buktinya juga diajukan di persidangan semuanya, tetapi itu kan memang kalau sabu-sabu memang sudah suatu bahan kimia semuanya, tetapi yang narkotika jenis tembakau gorila ini medianya tadi memang tanaman biasa. Nah, yang ini kemudian dijadikan barang bukti juga, semuanya juga ditimbang. Ini yang jadi mempengaruhi dari berat dan juga ke sanksi pidana bagi si pelaku. Unsur pidana delik narkotika jenis tembakau gorila berdasarkan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, didapati bahwa terjadinya suatu kekosongan hukum di mana aturan pelaksanaan yang ada tidak memberikan kejelasan mengenai pembuktian delik pidana tembakau gorila, dan bahwa aspek pembuktian delik pidana tembakau gorila diperlakukan serupa dengan pembuktian delik pidana tindak pidana narkotika pada umumnya. Dan ini contoh kasus terbaru Februari 2023, Bandara Soekarno-Hatta, penyidik melakukan penangkapan terhadap 13 tersangka dengan barang bukti sitaan sebesar 4.500 sekian gram senilai 439 juta serta 162,58 gram bahan kimia narkotika. Nah, ini yang barang bukti yang ditangkap itu termasuk juga dengan tembakau atau rumput yang awalnya memang itu biasa, kemudian disuntikkan, jadi dilakukan penimbangan dengan media-medianya tersebut. Ini yang menjadi beratnya 4.500, kemudian dikaitkan dengan ayat 2 itu menjadi sanksi pidana yang lebih berat. Kemudian Polres Metro Bekasi juga melakukan penangkapan, dan kemudian di tahun 2024 ini Polres Purbalingga. Kesimpulan bahwa kualifikasi unsur perbuatan tindak pidana delik narkotika jenis tembakau gorila berdasarkan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, didapati bahwa terjadi kekosongan hukum yang mengatur tembakau gorila masuk golongan gorila 1 bukan tanaman. Hal ini dikarenakan pada perbedaan dari sumber dan proses pembuatan komposisi kimia serta efek yang ditimbulkan pada pengguna. Kemudian kualifikasi unsur pembuktian pidana delik narkotika jenis tembakau gorila berdasarkan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang narkotika
pada umumnya di mana keseluruhan dari tembakau gorila ditimbang. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian pada penegakan hukum. Apabila kita analisis kesimpulan di atas, dapatlah disadari bahwa perlu diadakan aturan pelaksanaan oleh pihak penyidik dan penuntut umum untuk membentuk aturan pelaksanaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana delik narkotika jenis tembakau gorila yang mana dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan tanaman sehingga pembuktian mengikut pada. Kenapa memilih judul ini, Pak? Saya mau mengangkat tentang penelitian ini. Yang pertama bahwa memang saya pernah menangani perkara ini. Oh. Terus saya melihat bahwa memang dari segi pembuktian untuk jenis tembakau ini ada rasanya ketidakadilan bagi si pelaku. Pada tahun kebetulan ini sedikit saya bercerita, Ibu. Ya, boleh, silahkan. Pada saat saya di Dinas Dikejari Prabu Muli, saya pernah menangani jenis tembakau gorila, tapi memang itu beratnya tidak melebihi 5 gram. Ya. Dan memang Maaf, saya potong. Bentuknya apa? Bubuk tembakau. atau tembakau? Artinya kayak rokok ya? Siap. Oke, lanjut. Nah, kemudian bahwa memang menurut saya seharusnya bahwa memang kalau untuk dilakukan pembuktian seharusnya zat tersebut harus dipisahkan dari media yang sebelumnya yakni tembakau atau rumput. Ya. Nah, itu yang menjadi suatu ketidakadilan atau tidak kepastian hukum bagi si pelaku. Oke. Jadi Bapak ini bela pelakunya nih kayaknya jadinya. Siap, Ibu. Siap, Bu. Terakhir dia kena berapa tahun, Pak? Izin 5 tahun, Bu. 5 tahun. Bapak nuntutnya berapa tahun? Jadi saya tuntut di pasal 112 itu tuntut 5 tahun dan putus 5 tahun. Jadi diputus 5 tahun maksimal. Iya, Bu. Padahal Jadi, kurang dari 0,5 gram. di bawah 5 gram. Di bawah 5 gram. Oke, seperti itu. Alat buktinya apa saja, Pak? Hanya tembakau gorila, Ibu. Hanya tembakaunya Pada saat saja. didapatkan tersebut, ya. Terus yang lain? Mungkin hanya alat barang. Kan ada beda nih, barang bukti sama Siap. alat bukti. Coba dijelaskan Jadi alat dulu bukti, coba. Alat buktinya yang didapatkan pada saat itu yakni keterangan saksi, saksi penangkap, Yap. dan kemudian hasil dari laboratorium forensik Polda Sumsel, Ibu. Oh, jadi kerjasama nih. Jadi kejaksaan sama Polda atau langsung Polda yang tangani? Langsung Polda, memang langsung dari Polres diminta uji lab ke laboratorium forensik untuk mengetahui bahwa tembakau tersebut mengandung zat AB-ciminaka atau kubinaka yang itu yang disebut dengan tembakau gorila. Secara kasat mata, ada nggak beda antara tembakaunya yang dipakainya dengan tembakau yang gorila ini? Tembakau biasa maksudnya. Iya, kan sekarang ini lagi banyak nih ya orang jual tembakau linting-linting ya. Iya. Nah itu sama nggak secara garis besarnya? Kalau dari segi kasat mata kalau kita melihat itu hampir sama, Ibu. Iya. Tapi yang membuat perbedaannya itu mungkin dari efek. Efeknya. Iya, kalau tembakau biasa itu mungkin tidak efeknya tidak seperti merusak mungkin kesehatan bagi si pengguna. Dia hanya tidak dalam efeknya hanya mungkin biasa. Tapi kalau bila tembakau gorila itu halusinasi tingkat tinggi dan kemudian mempunyai rasa senang yang berlebihan. Kemudian itu biasanya si pelaku seperti rasa yang mungkin tertimpa gorila, makanya disebut tembakau gorila, Ibu. Izin. Alat bukti yang lain? Ini kita cerita pembuktian ya, jadi saya mau cerita alat bukti saja lah, gitu. Alat bukti yang lain? Jadi pada saat itu hanya alat bukti yang diajukan ada 2, yakni keterangan saksi dan juga surat dari laboratorium forensik. Pada waktu ditangkap itu posisinya sedang fly, sedang seperti apa atau seperti apa dia posisinya? Pada saat ditangkap dia dalam keadaan sadar, tapi dia setelah memakai dia ya? Iya, Atau Bu. pada saat sedang memakai? Jadi pada saat penangkapan kondisinya seperti biasa, tetapi pada saat penggeledahan ditemukan tembakau gorila. Oke, seperti itu ya. Kemudian dipakai, nah coba, apa beda kualifikasi pasal 112 dengan kualifikasi pasal 114? Kalau pasal 112, yang pertama unsurnya itu menyimpan, menguasai, Bu. Ya. Kemudian itu lebih ditingkatkan narkotika bukan tanaman. Oke.
Jadi yang bukan tanaman itu seperti tadi kayak tembakau gorila, sabu-sabu, ataupun juga pil ekstasi dan tembakau yang narkotika yang lainnya. Nah, kemudian kalau untuk dikualifikasi di pasal 114 itu membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli. Kemudian itu khusus untuk narkotika golongan 1. Jadi yang perbedaannya mungkin 112 itu membedakan bahwa memang itu khusus untuk bukan tanaman. Kemudian kalau di pasal 114 itu semua narkotika golongan 1, termasuk juga ganja ataupun juga tembakau gorila ataupun sabu-sabu. Terungkap bahwa tembakau gorila ini pada dulu mungkin pernah ada salah satu pilot maskapai penerbangan itu yang ditangkap pada saat dia mau menerbangkan dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Kemudian dilakukan cek urin ataupun cek dari seluruh tubuh, ditemukan zat yang mengandung tembakau gorila. Kemudian zat tersebut dimasukkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang termasuk golongan narkotika golongan 1. Tahun berapa? Permenkes tahun? Permenkes tahun 2022 Ibu, setelah diubah. Artinya masih baru ya? 2022 ya? Iya, yang sudah direvisi Bu. Iya. Jadi efeknya tetap ada kecanduan Pak? Pasti Bu. Pasti ada? Siap. Nah yang kasus Bapak tangani ini dia candu atau enggak Pak? Atau dia baru pertama kali pakai atau seperti apa yang kemarin yang di Prabu Muli? Jadi itu efeknya dia mempunyai kecanduan. Makanya dia tidak bisa lepas dari tembakau gorila. Dia di rehab atau langsung masuk ke lapas? Masuk ke lapas tuh khususnya untuk mungkin perkara tindak pidana narkotika gorila ini, ataupun mungkin nanti untuk tindak pidana mungkin yang hampir menyerupai narkotika gorila ini. Mungkin untuk pembuktiannya bahwa memang ada pemisahan antara zat tersebut dengan media yang asalnya yakni tembakau. Kemudian itu bisa menjadi adanya suatu kepastian bagi pelaku. Karena kalau selama ini apabila memang tembakau tersebut dijadikan barang bukti dan ditimbang semuanya, itu bisa mempengaruhi dengan sanksi yang didapatkan pelaku, yakni mungkin di pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2. Pak David, hasil dari rapat kami, ini ada berita acaranya. Gimana rasanya? Lulus? Tidak lulus? Tanda tanya. Oke. Pak tanda tanya kami kasih jawaban yang pasti. Siap. Lulus. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya teliti ini dapat bermanfaat untuk ke depan dan juga untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya mungkin kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 dan juga ketua majelis dan sekretaris penguji. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.